Pernah mendengar istilah tentang computer graphics atau grafika komputer? Mungkin bagi kalian yang suka main game atau suka dengan desain digital, sudah nggak asing lagi dengan istilah tersebut. Di sini, saya Andi Nurnabila Syalwani dengan nomor NRP 5025231104 akan mengenalkan kalian lebih dalam mengenai grafika komputer, termasuk definisi, sejarah, perkembangan terkini, tools yang sering digunakan, dan juga penerapan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa itu computer graphics? Computer graphics adalah bidang yang mempelajari mengenai pembuatan, pemanipulasian, dan juga pengolahan gambar atau visual menggunakan komputer. Kalau dulu pada awalnya komputer hanya berisi angka dan teks saja, di sini computer graphics hadir untuk menampilkan visual yang lebih menarik bagi user atau pengguna. Visual ini dapat berupa gambar 2 dimensi atau maupun gambar 3 dimensi. Bisa juga dengan simulasi realistis atau bisa juga direpresentasikan dengan animasi kartun. Nah, sekarang kita lanjut ke sejarah perkembangan computer graphics. Pada awal tahun 1950-an sampai 1960, William Fetter yang bekerja di perusahaan Boeing memperkenalkan istilah grafik komputer untuk desain pesawat yang dia rancang. Tapi pada saat itu, tampilannya hanya berupa garis dan titik-titik saja. Pada tahun 1970-an, grafik 2 dimensi mulai diperkenalkan. Kemudian pada tahun 1980, grafika komputer mulai populer. Game arcade, animasi komputer, hingga efek visual mulai ramai digunakan. Pada tahun 1990-an, teknologi 3 dimensi mulai merajalela. Di sini kita bisa menonton film Toy Story untuk yang pertama kalinya, yang diterbitkan pada tahun 1995. Kemudian pada tahun 2000-an, visual semakin realistis. Muncul efek CGI yang mulai kita lihat pada film-film seperti Transformer dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada tahun 2010 sampai dengan sekarang, kita bisa melihat perkembangan dari grafika komputer yang sangat pesat. Karena sekarang kita melihat bahwa sudah ada teknologi baru seperti ray tracing untuk cahaya realistis, VR dan AR. Kemudian ada juga kolaborasi dengan AI yang disandingkan dengan grafika komputer, sehingga perkembangan dari grafika komputer ini sangatlah pesat. Mungkin di masa depan grafika komputer bisa semakin gila lagi. Kita mungkin dapat membuat animasi hanya dengan mengklik satu tombol saja. Sekarang kita membahas mengenai proses pembuatan dalam computer graphics. Yang pertama ada yang kita sebut dengan proses modeling. Ini adalah proses yang paling awal yang kita lakukan dalam membuat komputer grafik, yang artinya pertama kita akan membuat objek 3 dimensi terlebih dahulu di dalam sebuah aplikasi. Kemudian ada tekstur, artinya kita memberikan sentuhan detail atau menentukan bagaimana permukaan sebuah objek yang kita telah buat tadi. Yang ketiga ada lighting, kita memberikan efek cahaya pada sebuah objek sehingga menciptakan efek pencahayaan yang realistis. Kemudian ada rendering, kita menghasilkan gambar akhir yang dapat dilihat oleh pengguna. Yang terakhir ada animasi, artinya kita memberikan gerakan pada sebuah objek sehingga membuatnya tampak lebih hidup. Lalu apa saja tools yang dapat kita gunakan untuk proses pembuatan computer graphics ini? Yang pertama ada aplikasi open source yang sering kita dengar-dengar juga, yakni Blender. Blender ini dapat membuat objek 3D yang gratis. Kedua ada Unity atau Unity. Ini adalah engine yang sangat populer bagi game developer karena kemampuannya dalam membuat game 3D yang realistis. Yang ketiga ada Adobe Illustrator atau Photoshop. Ini lebih ke desain grafis 2 dimensi. Jadi memberikan
tekstur, dan desain pada objek dua dimensi saja. Untuk penerapan komputer grafik sendiri ternyata bukan hanya diperuntukkan untuk dunia hiburan saja seperti film, visual game, atau animasi, kartun, dan lain sebagainya, tetapi juga berguna untuk ranah atau bidang yang lain, seperti misalkan untuk infrastruktur. Sebelum membuat bangunan, kita bisa membuat model 3 dimensinya menggunakan komputer graphics. Atau mungkin juga desain produk kita bisa membuat dalam bentuk simulasi digital. Adapun dalam pendidikan dan pelatihan bisa digunakan untuk simulasi penerbangan pilot dan juga untuk pembelajaran yang lebih interaktif di kelas. Tidak hanya itu, tetapi ternyata komputer grafik ini juga berperan dalam bidang medis seperti imaging medis, CT scan, dan juga MRI. Jadi, itulah tadi perjalanan kita dalam mengenal dunia grafika komputer. Mulai dari definisi, sejarah, perkembangan terkini, tools yang sering digunakan, dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi dalam dunia grafika komputer akan terus semakin berkembang, semakin realistis, semakin interaktif, dan juga semakin otomatis berkat adanya bantuan dari AI. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah untuk ikut belajar, memahami, dan juga memanfaatkannya sebaik mungkin. Siapa tahu di antara kita akan ada yang menjadi pembuat film, animator, atau bahkan game developer yang legendaris di masa depan. Maka dari itu, jadilah kreatif. Seperti kata pepatah, the only limit is your imagination. Terima kasih.